Allah lapahkan dada-dada kita sehingga Allah mudahkan juga urusan kita. Allah lepaskan buhul-buhul di lidah kita sehingga ucapan kita bisa dimengerti. Semoga Allah tambah ilmu kita, kemudian semoga Allah karuniakan kepada kita pemahaman. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan bersama semoga ilmu yang telah Allah berikan itu, Allah yang telah ajarkan ilmu itu juga bermanfaat bagi kita. Teman-teman sekalian, Umi Pipit yang kami muliakan sebagai narasumber pada hari ini, teman-teman, ayah bunda yang sudah berhadir, selamat datang di Coffee for Change Ibu Pembaharu ini. Coffee for Change kali ini bertajuk membangun generasi mandiri dan bertanggung jawab dengan narasumber Umi Pipit Indah. Teman-teman mungkin perlu sedikit kami jelaskan bahwa Coffee for Change ini adalah sebuah forum ngobrol yang diinisiasi oleh Ibu Pembaharu, di mana penyelenggaranya pada Coffee for Change kali ini diselenggarakan oleh 5 tim, ya, dengan mengundang berbagai narasumber untuk memberikan inspirasi dan pengalaman yang sudah mereka lakukan dalam membuat perubahan. Dan kali ini kita mengambil tajuk membangun generasi mandiri dan bertanggung jawab. Ada 5 tim, mereka adalah Mbak Ika dari tim Sita Resmi, merupakan sahabat ibu temani generasi, adalah sebuah ekosistem belajar tempat berkumpulnya para ibu yang memiliki anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, dengan tujuan untuk membantu ibu menemani pemudi-pemudinya menjadi generasi mandiri. Yang kedua itu Mbak Fani Yulia, leader dari tim Meta Jabar, singkatan dari membangun tanggung jawab anak dari rumah, merupakan gerakan yang dibentuk untuk menemani semua orang tua dalam membangkitkan rasa tanggung jawab anak-anak di rumah. Kemudian yang ketiga, Mbak Widya Arya. Mana Mbak Widya? Mbak Wid, say hello. Dari tim Bintang, mempunyai visi dan misi melatih keterampilan kemandirian anak usia muda, dewasa, agar mereka tuntas menjalani masa akil baliknya. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan remaja mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. Kemudian yang keempat, Mbak Siti Sadia. Halo, mana Mbak Siti? Mbak Siti dari Taman Tufaila, sebuah gerakan sosial yang fokus membangun kemandirian anak sejak usia dini. Tujuannya menjadikan anak-anak generasi mandiri. Kemudian saya sendiri, leader tim Seru. Tim Seru merupakan kependekan dari sekolah rumah. Kami mengambil tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak sehingga menjadi pembelajar mandiri. Seru juga berarti menghimbau, mengajak, dan dalam bahasa agama disebut dengan dakwah, ya, mengajak orang lain untuk berkebaikan, terutama di dalam hal pendidikan anak dan keluarga. Ya, itu penyelenggara dari
Coffee for Change kita kali ini. Teman-teman, untuk mempersingkat, meringkas waktu, selanjutnya Coffee for Change kita kali ini akan dipandu oleh Mbak Ika. Pada Mbak Ika, disilakan. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impian banyak orang tua adalah memiliki anak yang bertanggung jawab dan mandiri sejak usia belia. Sebuah nilai yang hari ini menjadi barang langka bagi masyarakat kita. Fenomena generasi strawberry, generasi yang memiliki mental rapuh dan mudah down, menimbulkan kekhawatiran pada banyak orang tua. Tentunya tak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya menjadi bagian dari generasi tersebut. Namun, kesadaran ini juga menimbulkan sebuah tanya besar di benak para orang tua. Bagaimana sih sebenarnya pola asuh yang bisa menghasilkan anak yang bertanggung jawab dan mandiri itu? Untuk itu, pada pagi hari ini, kami dari tim Meta Jabar, Taman Tufaila, tim Bintang, Sita Rasmi, dan tim Seru akan menghadirkan Coffee for Change dengan tema membangun generasi mandiri dan bertanggung jawab. Bersama seorang ibu pendidik inspiratif berasal dari kota Tasikmalaya, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Umi Pipit Indah Purwanti. Siapa sih beliau? Pasti teman-teman pada penasaran, siapa sih beliau itu? Mari kita saksikan slide berikut. Oke, teman-teman sudah lihat tadi ya, tentu penasaran banget ya dengan sosok yang satu ini. Baiklah, Umi Pipit sudah ada di tengah-tengah kita? Sudah ya? Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Pipit. Waalaikumsalam, Teh Ika. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu wajah nih, Teh. Masya Allah. Kita cuma di dunia maya saja ya kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Teh Pipit Indah Purwanti. Saya panggil Teteh ya, biar agak akrab ya. Teteh, bagaimana kabarnya hari ini, Teh? Alhamdulillah, seperti biasa. Nih mohon maaf ya sebelumnya untuk semua, karena Pipit itu kan agak stroke ya, pasca stroke, jadi agak-agak susah berbicara nih. Jadi kita lagi melatih nih untuk berbicara dengan baik di depan orang gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti tidak ada halangan, insya Allah. Mudah-mudahan. Amin, ya Rabbal alamin. Sekarang lagi sibuk apa nih, Teh? Sekarang lagi mendampingi ini untuk ICO, Internasional Kimia ya, Olimpiade Kimia Dunia. Karena alhamdulillah ini jadi perwakilan, salah satu perwakilan Indonesia, membawa nama Indonesia, Tasikmalaya, pesantren, karena ini dari pesantren kan ya, untuk ajang kimia dunia. Dan ya, dan beberapa waktu ini kita lagi mengurus beasiswa untuk MIT, Harvard,
NUS ya, Singapura kan, yaitu beberapa beasiswa yang mau dipelajari sama IPNI, dan kita sedang kemarin tuh sempat ditelepon untuk IPNI untuk mengajukan beasiswa ke universitas yang di dunia itu, seperti itu. Alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya Teh. Amin, amin, amin. Saya dengar penuturan Teh Pipit tuh merinding ya. Waktu saya bikin video itu juga, mohon maaf ya Teh, izinnya pokoknya bikin slide saya ambil dari foto-foto Teteh yang ada di Facebook itu. Iya, kaget juga tadi, wah fotonya yang ini yang dibawa. Ya oke. Alhamdulillah. Ya, dan saya pasti teman-teman di tengah benak teman-teman ini banyak penasaran ya, karena kan kita Coffee for Change ya, jadi kita memang bentuknya talk show, jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita langsung aja ya Teh, karena penasaran banget nih, sesuai dengan judulnya, membangun generasi yang bertanggung jawab dan mandiri, atau yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat profilnya Teteh gitu, kemudian juga lihat IPNI, Masya Allah, jadi penasaran nih Teh, boleh nggak Teh diceritain gimana sih Teteh itu mendidik IPNI waktu kecil gitu. IPNI sekarang usianya berapa Teh? Sekarang alhamdulillah 17 tahun. Pas lagi susah-susahnya. Ya, 17 tahun. Nah, di waktu kecil tuh kayak apa sih Teteh mendidik IPNI gitu? Bagaimana yang Teteh terapkan sampai kalau kita lihat gitu ya, jejak rekam yang saya simak, saya nih stalkernya Facebooknya Teteh nih, dari zaman IPNI SD. Wow, Masya Allah ya. Adalah gitu, banyak banget inspirasinya. Gimana sih kok dari IPNI kecil tuh kayak apa sih Teh gitu? Pendidikan yang Teteh terapkan di rumah itu terhadap IPNI? Ya, kalau dipanggil lagi ke pengalaman dulu ya, kadang-kadang suka terharu juga, karena anak ini anak yang sulit. Karena kan tidak mungkin setiap anak itu lahir tanpa kekurangan. Maksudnya kekurangan itu pasti kan tidak mungkin semuanya sudah sempurna, sudah terlihat seperti sekarang gitu, dan itu adalah proses gitu. Secara singkat, IPNI lahir tidak diharapkan, dalam artian bukan tidak diharapkan ya, dalam artian saya sakit dan saya siap untuk tidak punya anak. Tetapi ketika saya hamil, di sini ada perang batin di mana saya harus gimana ini menggugurkan atau tidak, karena kalau misalnya IPNI lahir, saya mungkin tidak selamat atau bagaimana lah seperti itu, karena menurut dokter ya, itu hanya menurut dokter saja. Alhamdulillah setelah itu kami memilih untuk melanjutkan ini semua, ternyata ujiannya tidak sampai di situ. Alhamdulillah ini lahir dengan selamat, dan waktu kecil itu ibu itu anak yang sangat sulit ditebak, karena saya nggak tahu kalau ternyata anak ini adalah anak yang jenius gitu. Karena anak ini cara berpikirnya tuh beda dari anak yang lain gitu kan. Sehingga pas lagi melakukan prosesnya dari kecil, saya langsung berpikir kalau ya udah, Pipit adalah seorang ibu yang memiliki anak tunggal. Tahu dong, anak tunggal itu label negatifnya seperti apa ya? Manja lah, ya keras kepala, nggak mau kalah seperti itu kan. Dan itu ya mungkin akan ada kalau kita terus masuk ke dalam perasaan itu. Anak ini anak tunggal, satu-satunya punya saya yang mungkin saya tidak akan punya lagi, kan seperti itu. Lalu, tapi di situ kita harus menekan apa sih yang harus bisa kita lakukan untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan kita ya, tapi menyelamatkan anak ini gitu. Dan Pipit ingat, ini dulu ya, Pipit cerita sedikit ya. Pipit itu sampai sempat mabok dalam artian mabok parenting. Semua parenting Pipit ikutin, yang ini, yang itu, semua Pipit hadirin dan Pipit catat semuanya. Karena Pipit itu kebetulan menikah muda, dua-duanya kita sama seusia, dan kita memang benar-benar nggak punya ilmu tentang mendidik itu bagaimana gitu. Tiba-tiba kita dikasih sosok seorang anak yang harus di-maintain dari kecil, dan anak ini luar biasa. Jadi Pipit catat, dan akhirnya Pipit bingung sendiri. Dan kebingungan itulah mulai Pipit membuat satu kurikulum sendiri untuk anak ini, yang nanti kelak akan dibagikan kepada anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Waktu IPNI kecil, perjalanannya banyak sedihnya sih, karena Pipit lebih banyak sakitnya sebenarnya. Sehingga IPNI itu berada dalam posisi yang
ya penuh dengan kekurangan ekonomi, kekurangan mungkin ilmu juga gitu dan sebagainya. Tapi untuk ibu-ibu semua ya harus semangat, karena dengan semangat itu kita tidak menyerah. Makanya ada tagline-nya kan, menyerah itu bukan aku, karena dari situlah Pipit merasakan kita harus terus berjalan dan berproses untuk setiap anak. Anak itu amanah, bukan punya kita, tapi milik Allah. Seperti itu, Teh. Masya Allah. Boleh diceritain dikit, Teh, sakitnya sakit apa sih, Teh? Oh, Sampai ya. ini apa ya, ini harus ya kemungkinan Teteh tadi punya dilema antara harus menggugurkan atau meneruskan, kemudian juga kemungkinan nggak punya anak lagi. Sakit apa, Teh? Saya dari lahir, Pipit tuh kena VSD. Ventricle tuh bilik ya, bilik jantungnya bocor. Masya Allah. Jadi jantungnya Pipit bocor lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari lahir sudah jantungnya bocor, sebenarnya memang sudah sudah tidak dimungkinkan saat itu ya, karena kan Pipit lahir di Jakarta dan Pipit dipegang sama Cipto sama di Harapan Kita. Jadi orang tua guru-guru dokter-dokternya harus mengatakan kalau keluarga kami siap untuk tidak lanjut untuk, karena saat itu usianya hanya diperkirakan 3,5 tahun, sehingga untuk punya anak apalagi ya, untuk menikah pun makanya Pipit menikah dengan seseorang yang luar biasa yang menerima Pipit apa adanya seperti ini gitu. Alhamdulillah. Jadi sakitnya bocor jantung itu sempat dioperasi, dan dioperasinya ternyata ada efeknya itu tiba-tiba stroke setengah badan. Jadi sampai sekarang dioperasi lagi, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa seperti ini. Alhamdulillah. Insya Allah, betul-betul perjuangan. Wah, kita yang kehidupannya mungkin Allah karuniakan sehat sejak lahir ya. Jadi merasa ya Allah malu banget Teh nih. Kalau Teteh nih ya, subhanallah gitu ya. Gimana sih membangun sebuah semangat itu ya? Semangat untuk diri sendiri, kemudian ketika ternyata Allah karuniai Ibni yang anak jenius, berarti gifted ya Teh? Iya, termasuk anak gifted gitu. Iya. Terus sampai bisa jadi ya tadi anak tunggal, kemudian jenius, tapi dia bisa punya tanggung jawab gitu dan mandiri di usia yang belia. Itu kayak apa sih Teh cara Teteh ngasuhnya gitu? Kan kalau kita ibu-ibu nih pasti nanyanya prakteknya kayak apa sih gitu. Iya, secara sederhananya sebenarnya kan fase anak itu kan dibagi 4 ya. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. 1 fase 0 sampai 7 seperti itu kan. Dan itu semua ilmu parenting Pipit terapkan tuh. Maaf ya kalau ngomong agak susah nih. Nggak apa-apa ya, bismillah aja. Nah, fase 0 sampai 7 itu kan fasenya At-Tufullah ya, di mana dikenalkan terhadap Allah, tauhid, iman. Ini adalah fase yang terpenting kalau menurut Pipit. Tapi yang lucunya lagi nih di sini, sebenarnya tapi untuk kita, untuk orang tuanya. Jadi ini ketika di parenting Pipit diajarin untuk ini fasenya anak mengenalkan Tuhannya, mengenalkan nabinya, mengenalkan kitabnya dan sebagainya. Ternyata di sini yang Pipit ambil kesimpulan adalah saya yang harus kenal. Saya yang harus duluan tahu gitu. Jadi di saat Pipit saat itu kan nikah usia 21 ya. Gitu, sama-sama masih kecil, masih anak-anak, anak kecil punya anak lah gitu ya. Saya sama Abinya seumur gitu. Kita sama-sama berpikir kalau kita harus benar gitu. Akhirnya dari fase 0 sampai 7 tahun itu kita terus memperbaiki diri di depan anak kita. Meskipun mungkin anaknya nggak ngerti ya, nggak paham juga ini maksudnya apa, tetapi teladan 1 di mana 0 sampai 7 tahun itu kami mengenalkan Tuhannya, Allah itu dari kami. Dari apa yang kami lakukan. Mengenalkan nabinya dari apa yang kami lakukan juga. Seperti itu. Nanti nyambung lagi kan 7 sampai ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 15 tahun, tapi saya selalu mengambil fase 10 tahun. Kenapa? Karena fase 10 tahun itu 7 sampai 10 tahun itu
Karena puber itu kan mulai katanya banyaknya dari 10 tahun ya. Jadi Hmm. saya tidak mengambil sampai 15 tahun, tapi sambil mengambil 10 tahun. Itu fase di mana anak ini tamyiz, yaitu anak ini harus bermasyarakat, bersosialisasi. Kebayang ya, anak tunggal satu-satunya, dan Pipit itu keluarga inti. Kita tuh membara ya, kita tuh berkelana kemana-mana gitu. Akhirnya kita cuma bertiga aja, dan Pipit berusaha untuk gimana nih, anak ini anak yang udah gitu, lengkapnya lagi, ini tuh anak introvert. Anak yang tidak terlalu suka sama, punya tuh paling, kalau ada yang ikutan talent mapping, punya tuh hampir nyaris di bawah. Yang paling terakhir adalah kompetitif. Nanti makanya seru kan, kompetitifnya terakhir tapi ikutan lomba. Iya, betul. Itu sempet tuh saya baca Teteh cerita itu tuh. Iya. Orang kira kan kalau orang yang seneng lomba itu competition-nya nomor 1 gitu ya. Iya. Ternyata ini di bawah gitu. Paling bawah, nomor 30. Gitu. Dan Pipit juga nomor 29, jadi Pipit juga bukan orang yang kompetitif gitu. Oke. Akhirnya ya kita punya anak dengan seperti ini, ya apa kita bisa lakukan dengan anak ini supaya semuanya bisa seimbang. Karena anak ini punya satu yang Pipit pegang adalah kecepatan dia menangkap sesuatu atau menganalisa sesuatu. Gitu. Kelihatan dari kecil. Nah, setelah itu dari usia sampai 10 tahun ya Pipit kenalkan berbagai macam klub atau les lah semacam gitu. Tapi jarang sih lesnya, hanya les renang saja. Kalau yang klub itu klub taekwondo, panjat tebing seperti itu ya, naik gunung. Jadi dikenalkan semuanya. Ketika di fotografi, bikin film seperti itu. Nanti setelah dikenalkan, dia banyak bertemu dengan banyak orang kan. Disitulah fase yang menurut Pipit, karena saya tuh mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi sama orang, tetapi anak seperti ini tuh susah. Nah itu kembali lagi, tetapi ketika anak itu susah, Pipit yang harus mencontohkan. Akhirnya Pipit ikut dalam kegiatan itu, menjadi salah satu gurunya atau ikut menjadi panitianya dan sebagainya itu. Seperti itulah. Intinya adalah anak ibu itu bisa tahu bersosialisasi itu menyenangkan, asik, ngobrol sama orang itu dapat ilmu. Nah ini intinya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang dapat ilmu, karena ini tuh intinya adalah ilmu. Kalau dia udah ada sesuatu yang ada ilmunya, dia seru nih gitu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang bahkan mungkin sama orang kali ya, Pipit dianggap orang yang sangat tidak stabil mungkin. Kenapa anak ini dimasukin taekwondo? Kenapa anak ini dimasukin renang? Kenapa anak ini tiba-tiba fotografi? Kenapa kayak gitu beda-beda gitu. Padahal Pipit cuma pengen anak ini harus mengenal banyak hal. Karena introvertnya itu, jadi dia harus kenal aja dulu. Nanti juga dia akan memilih. Seperti itu, Tante. Gitu ya. Nah, yang sekarang fasenya berarti fase usia 15 tahun ya. Yang usia 10 sampai 15 tahun. Ini adalah fase, kalau menurut Pipit adalah masa paling sulit. Tadi sulit toh, sekarang masa paling sulit, yaitu masa transisi. Karena di mana hormon udah naik dan sebagainya, dan kita harus mulai menengahi bagaimana nih bagaimana dengan neuronnya, dengan saraf-saraf otaknya. Jadi Pipit sampai ikutan sama Dr. Amir Zuhdi saat itu neuroparenting. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Makanya ilmu itu kita terapkan. Jadi udah datang tuh jangan didiamkan saja, tapi kita terapkan. Oh seperti ini. Jadi pas nyampe ke IBNI ternyata alhamdulillah berhasil melewati masa-masa fase pubertasnya dengan baik. Dan sekarang 15-17 tahun, fase sulit yang kedua yaitu mencari nafkah, karena dia harus segera lepas dari masa duafannya dia. Gitu, seperti itu. Wah, ini banyak nih catatannya. Nah, Teh, kan tadi kan introvert gitu ya, ini itu. Terus juga Teteh ngerasain masa-masa sulit. Kemudian mengajak anak yang introvert menuju sosialisasi, ketemu banyak orang, pastinya kan butuh komunikasi ya Teh ya, yang nyambung gitu ya, antara ibu sama anak gitu. Nah, kalau pengalaman Teteh, gimana sih caranya menjalin bonding Teteh sama Ibni, sehingga kalau dilihat tuh ya foto-fotonya Ibni tuh kayak deket banget gitu sama Teteh.
Sehingga kayaknya sih gitu, itulah yang membuat dia mudah mengikuti arahan gitu. Walaupun dia tipenya sulit, tapi kayaknya lebih cenderung nurut gitu dengan aturan atau petunjuk yang dikasih tahu sama orang tua. Nah, bondingnya tuh kayak apa sih Teteh menjalin sama Ibni itu? Iya. Nah, ini rahasianya nih. Rahasianya ya satelit. Jadi satelit itu tumbuh bersama Ibni. Jadi saya tuh menggunakan satelit, menggunakan wadah di mana gini ya Teh, kalau kita berada di satu tempat, kita nggak bisa semua itu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, gitu kan? Ya kondisi lah, kita nggak bisa menyalahkan segala sesuatunya gitu. Dan Pipit berpikir saat itu Pipit mohon-mohon ke abinya, Bi, boleh nggak Umi bikin kelompok gitu, aduh kita kan rumahnya kecil dan sebagainya gitu ya, ini gimana gitu, nggak apa-apa deh seadanya aja gitu. Akhirnya kenapa Pipit bilang satelit adalah wadah dan alatnya, karena disitulah Pipit membuat kondisi di mana anak-anak itu dikasih tahu sama Pipit, padahal sebenarnya tujuannya ya untuk anak-anak juga, ya untuk juga anak-anak itu seperti dalam tanda menekan ke Ibni supaya oke, itu ibu saya dan sekarang dia jadi guru saya. Dan ini teman-teman aku belajar bersama, dan apa yang dikatakan ibu sekaligus guru ini adalah benar, misalnya gitu. Jadi saya harus nurut nih gitu. Karena ternyata mayoritas teman-teman aku nurut nih sama ibu saya gitu. Nah seperti itu. Jadi saya tuh menggunakan satelit itu dengan karena gini ya, terus susahnya mendidik anak itu kan saya ya kena ke karang ya, keras banget gitu kan. Kita nggak bisa kita langsung off, langsung tembak langsung, dan kita serang itu nggak bisa. Dia akan lari gitu. Tapi kita akan menggunakan anak-anak yang lain untuk kita bersama-sama yuk gitu. Anak yang lain juga berhasil, Ibni juga masa sih tidak berhasil, dia kan melihat lagi contohnya. Dan yang satu lagi, ketika kita berbicara di depan anak-anak yang lain, anak-anak satelit, itu harus satu kata, satu perbuatan. Apa yang saya omongin di depan anak-anak satelit itu kan ada CCTV khusus nih, yang namanya Muhammad Dihya nih, Ibni nih, yang 24 jam dia ngeliatin saya bagaimana. Makanya saya pikir ya kenapa tagline kedua adalah satu kata, satu perbuatan. Apa yang saya omongin ya saya lakuin gitu, seperti itu. Jadi Ibni terbentuk dari kondisi yang saya buat, skenario yang saya buat, karena saya tidak bisa lagi mengambil kondisi dengan orang, kita nggak bisa mengharapkan dengan orang, misalnya sekolah misalnya, atau kondisi keluarga atau bagaimana gitu, kita mengambil kondisi sendiri. Apa yang kita mau sampaikan ke Ibi, kita menggunakan alat yang lain, yaitu dengan cara mengajar di depan dia, di depan anak-anak yang lain. Dan ketika tiap harinya dia melihat saya seperti apa. Itu kuncinya. Subhanallah. Mudah ya sebenarnya. Iya. Nah, itu Teh ceritain dikit dong, satelit itu apa sih? Kayaknya banyak juga nih yang belum kenal. Apa sih satelit itu? Terus itu Teteh tuh ngajarin apa? Kalau lihat di fotonya ya kayak ada eksperimen, tapi kok pada pakai mukena gitu, sholat bareng. Ini klub ngaji atau klub sains atau apa sih Teh satelit ini? Saya juga bingung ini klub apa ya. Saya cuma bilang saat itu saya tuh kan alhamdulillah kenal sama Ustadz Haris Santosa saat Ibi usia 3 tahun. Saat itu baru sekali Ustadz Hari itu berkenalan dengan Pipit, berkenalan dengan Bu Asti, Bu Ines, kita gabung. Terus akhirnya itu bilang gini, Ustadz ini gimana? Karena tidak ada yang bisa bantu Pipit, karena ketika Pipit menghadapi Ibi yang begitu luar biasa, ilmunya nggak ada gitu. Akhirnya Pipit mempelajari sendiri gitu. Ini mempelajarinya bagaimana ini? Terus menyampaikannya ke Ibni bagaimana? Akhirnya satelit itu dibuat untuk sebagai komunitas untuk kumpulan-kumpulan saja sih sebenarnya. Kalau ditanya ini kok belajar apa sebenarnya, kok ada sainsnya juga? Ya saya belajar semua yang dibutuhkan sama anak. Saya mengajarkan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Misalnya nih dibutuhkan, kan setiap anak tuh tiap tahunnya beda-beda ya. Tiba-tiba anaknya berkarakter seperti ini, tiba-tiba yang seperti ini kan. Satelit itu kan sudah 12 tahun. Alhamdulillah, 12 tahun ini. Juni ini 12 tahun. Jadi, Pipit selalu belajar dari mereka, dari anak apa yang mereka butuhkan, lalu Pipit pelajari dan Pipit sampaikan.
seperti itu. Karena kan kita kan orang dewasa ya, kita bisa lihat lebih jauh ke depan, lebih prediksinya kita bisa tahu kalau misalnya kita anak ini bermasalah seperti ini, kita bisa memberikan ilmunya seperti apa. Kalau anak kan pandangannya masih pendek gitu. Nah, satelit ini Pipit awalnya hanya 3 orang. Hanya teman-teman dekat ini aja dikumpulkan gitu. Lama-lama sekarang ya lebih dari 40 orang, tapi yang daftarnya bisa sampai kemarin berapa ya? 400-500 orang lah seperti itu. Dan kami ya karena Pipit ngajar sendiri ya tidak bisa semua Pipit handle ya gitu. Karena bukan berpikir untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya guru atau bagaimana, tapi Pipit hanya menyampaikan apa yang menjadi rezeki, apa yang bisa Pipit sampaikan ke IBNI dan Pipit sampaikan lagi ke anak-anak. Jadi anak satelit itu mirip seperti apa yang Pipit lakukan ke IBNI dengan versi yang berbeda tentunya. Karena kan mereka dengan orang tuanya, saya kan orang tuanya IBNI. Saya mungkin bisa lebih menghandle ini di rumah di 24 jam. Tapi kalau anak-anak satelit itu di handle sama Pipit ya ketika mereka ada di sini atau ketika mereka ada masalah, mereka telepon Pipit, ya Pipit harus datang dan Pipit kita selesaikan bareng-bareng. Jadi ibu kedua lah. Kadang-kadang bahkan merasakan, ini anak saya nih. Cuma satu, tetapi ya alhamdulillah dikasih tiap tahun 40 orang untuk diajarin seperti itu. Jadi kalau belajarnya apa? Semuanya. Apa sih yang anak butuhkan? Tadi kan saya cuma ngajarkan yang susah apa sih? Matematika. Oke, kita belajar matematika. Lama-lama, Umi IPA-nya juga dong. Oke, kita belajar IPA. Lama-lama agamanya juga dong. Ayo kita belajar. Lama-lama akhirnya IPS-nya juga. Dan Pipit mempelajari itu gitu, untuk menyampaikan kepada mereka. Seperti halnya Pipit mempelajari untuk ke IBNI, untuk disampaikan lagi ke IBNI. Seperti itu. Jadi mengajar sama anak, tapi lewat anak orang lain gitu ya, Teh. Jadi dapat 2 sekaligus itu pahalanya ya. Mendidik anak sendiri, mendidik juga anak orang lain. Nah, Teh pernah ngerasain stuck nggak, Teh? Pernah ngerasain kayaknya semangatnya menurun gitu. Gimana cara Teteh bangkit gitu ya? Kan kita nih rata-rata, kalau saya pribadi ngerasain gitu ya, ketika kita sudah berusaha ternyata anak-anak tuh nggak sesuai gitu sama yang diharapkan. Kadang suka ngerasa ya Allah capek gitu. Oh gitu. Nah, itu gimana Teh? Pernah nggak ngerasain kayak gitu Teh? Nah ini pertanyaan ini Pipit pernah tanyakan ke Abi ya. Ini Umi pernah stuck nggak ya gitu? Bertanya, enggak. Entah kenapa enggak. Enggak pernah. Karena mungkin dari awal tujuannya sudah berbeda ya. Dari awal maksudnya Pipit itu mengajar anak. Bonusnya anak orang lain gitu. Itu bonus aja gitu. Nah, ketika mengajarkan tuh enak banget semua. Karena apa yang Pipit mau tuh enggak harus pakai taring ke IBNI. Ya kan karena melewati anak orang lain. Kan seperti itu ya, menggesek IBNI dengan sosialisasi gitu. Nah, kita yang mengkondisikan itu. Tetapi kalau ditanya kayak Teteh tadi, pernah kecewa nggak sih kalau anak ini tidak berubah misalnya kayak gitu? Mungkin pernah, karena kita sudah bikin program nih, program bla 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 untuk anak. Kan anak di satelit itu kan setiap anak tuh punya program masing-masing. Iya, karena Pipit yang ngajar sendiri, jadi Pipit tuh tahu banget anak ini kenal gitu. Oh, anak ini harus diginiin, anak ini harus diginiin. Gitu. Masya Allah. Jadi Pipit catat, ada Pipit punya buku khusus untuk ya, tapi nggak dibuka ya, karena kan itu privasi banget gitu. Jadi Pipit catatin, seperti hanya Pipit mencatat IBNI gitu. Jadi kalau IBNI itu kan waktu kecil sampai ketika usia balik itu dia punya diary sendiri. Setiap hari apa yang dia omongkannya, apa yang dilakukannya, apa yang diinginkannya itu dicatat sama Pipit. Masya Allah. Sampai tebel gitu bukunya tuh kan, sampai berikan dan dia juga baca ketawa-ketawa gitu sampai dokternya siapa, ini kalau sakit bagaimana bla 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 gitu seperti itu. Dan itu juga kurang lebih dibikin juga untuk anak-anak yang lain. Cuman kan membuka kenapa? Karena bisa jadi kan apa yang prediksi Pipit juga salah gitu kan. Kan Pipit juga hanya melihat anak itu ada di rumah Pipit saja. Tetapi ketika anak itu sudah dibikin program, ternyata program itu biasanya sih program itu tidak berjalan ketika anaknya tidak datang. Anak itu misalnya susah, tapi kalau nyampe di Pipit udah nyantai sih, udah enak gitu ya. Tapi untuk nyampe ke Pipitnya itu susah banget. Akhirnya
ya Pipit tuh punya perasaan juga gitu, perasaan dalam artian kecewa ada, sedih gitu, karena saya ingin anak ini berhasil gitu. Tapi ya selalu diingatkan sama Abi, itu bukan anak Umi, udah nggak apa-apa. Yang penting udah melakukan yang terbaik. Akhirnya kita lepas. Dalam artian lepas itu tidak berarti udah deh. Yang penting karena Pipit punya jantung, jadi harus memaintain apa yang menjadi emosi ya. Jadi pas lagi udah selesai gitu ya udah. Tapi sekarang udah 12 tahun sih sudah sangat santai, sudah sangat mengenal apa yang harus kita lakukan, kapan kita kencang, kapan kita harus mengendorkan apa yang kita tidak targetkan, seperti itu. Akhirnya kalau ditanya kecewa ada, tetapi alhamdulillah bisa dikomunikasikan sekarang sama orang tuanya, makanya sekarang tuh lebih banyak berbicara juga sama orang tuanya untuk saya tuh punya targetnya seperti ini loh untuk anak ini. Ayo dong ke sini dulu dong gitu misalnya, datang ke rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang anaknya 40 orang ya benar memikirkan anak-anak semuanya. Kadang-kadang kalau Abi suka banget, saya tiba-tiba suka bangun itu, wah kita harus catat sama saya, atau saya catat dulu di HP gitu ya. Kadang-kadang suka pengen ketawa gitu. Ini kok sampai seperti ininya gitu. Tapi dengan seperti inilah saya merasa tidak stuck. Dengan seperti inilah saya merasa dalam posisi apapun meskipun saya sakit semangat gitu, tetap semangat gitu. Dan itu menular ke anak kalau rasa seperti itu. Ya Allah. Wah, keren nih Teh. Bisa fight-nya luar biasa. Kalau saya ini yang harus dipelajari dari Teteh itu kesungguhan yang luar biasa. Nah Teh, kan kalau dilihat nih, Ibni, kalau kita lihat tadi ya di fotonya cuci baju sendiri gitu ya, ada foto Ibni masak gitu kan, kemudian punya jadwal gitu. Nah itu sejak usia berapa Teh dikasih tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di rumah, Ibni terlibat seperti itu? Dari kecil, dari apa yang bisa dilakukan saja. Misalnya dari waktu dia sudah bisa berjalan, merangkaknya dulu waktu itu kita masih kontrak di Banjar, itu dari kecil nanti nak nyimpennya di sini ya. Misalnya merangkak nih habis main gitu ya. Hal-hal kecil aja, hal-hal kecil nanti kalau misalnya kita siapkan kotak yang dia bisa gapai gitu. Saat itu ya kotaknya dari dus karena takutnya kalau dari plastik kena luka atau bagaimana gitu. Jadi kita cuman ya teladan gitu. Kita liatin ini nanti kalau udah selesai simpan sini ya. Meskipun anak itu nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi dari kecil itu dari sounding, di mana ketika baru bisa merangkak juga, ini nanti simpan sini ya, sudah. Gitu. Nanti kalau misalnya habis makan lapnya yang ini ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya bagaimana, kalau ditanya memang pembagian tugasnya seperti apa ya sesuai dengan kemampuan anak. Kebetulan sekali anak Ibu itu tangannya tuh kurang terampil. Karena kan memang ya setiap anak itu kan punya kelemahan masing-masing ya. Dia punya tangan itu kurang terampil dalam artian harus dilatih dulu nih untuk melakukan sesuatu. Beda kalau anak yang tangannya terampil itu mudah gitu ya. Ibu itu mencuci itu aneh gitu, belajar gitu kan. Di saat mencuci sudah bisa itu di saat Pipit sakit. 14 tahun Pipit sakit dan dia bantu untuk mencuci darah headnya Pipit di rumah sakit, mengelap badan dan sebagainya. Benar-benar gantian sama Abi, karena Abinya harus ke Tasik untuk kerja, dia menjaga Pipit gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi-bagi tanggung jawab aja langsung. Berbicara, diskusi sesuai dengan apa yang dia sanggup lakukan. Seperti itu. Dari kecil. Dari kecil ya, berarti nggak ada ujuk-ujuk ya Teh ya? Nggak ada, semua proses. Semua itu proses. Prosesnya ya, ini butuh orang tua yang paham juga ya dari kecil tentang tanggung jawab itu. Ternyata nggak bisa ujuk-ujuk ketika besar kita berharap anak itu langsung bertanggung jawab ya dari kecil sesuai dengan usia perkembangan anak-anak tersebut. Nah Teh, pernah nggak ngadepin ini ketika dikasih tanggung jawab itu nolak Teh? Selalu. Oh gitu. Karena kan jadi nggak langsung terima gitu. Ya, maksudnya tidak terima itu karena tipenya Ibi kan introvertnya itu ya. Jadi kita harus menjelaskan gitu. Kan setiap fase-fasenya itu ada fasenya, misalnya nih sudah bisa menyimpan mainan sendiri. Awalnya kan dia cuma ngeliatin, dia lupa atau bagaimana. Itu kan sebenarnya penolakan juga ya. Seperti itu. Nah,
Kalau misalnya tentang nyuci baju misalnya, kan harus, aku kan nggak bisa, ya kita ajarin. Masak misalnya, aku kan nggak bisa, ya kita ajarin gitu. Jadi ibu itu selalu takut. Ibu itu selalu takut dengan hal-hal baru. Makanya kalau ditanya, ih gampang punya ibu, kata siapa? Kata siapa? Saya tuh berproses bener-bener yang, ayo cobain. Dari mulai dia belajar pakai baju sendiri, itu kayak, aku nggak bisa, kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita kasih tahu gitu. Lama-lama, ya seperti halnya orang, dan alhamdulillahnya ini tuh anaknya cepat belajar. Jadi pertamanya nolak, pasti nolak kalau dia belum nyampe ilmunya ke sana. Makanya saat itu pasti Pipit dengan cara apa? Dengan cara memberikan ilmunya bagaimana. Setelah itu dia akan jalan sendiri ke sana. Mulai lagi dapat tanggung jawab yang baru. Karena kan setiap fase-fasenya berbeda ya tanggung jawabnya ya. Seperti itu kan. Jadi belajar terus. Nolak wajar berarti ya? Kali. Kalau nggak nolak bahaya. Oh, iya. Bahaya loh. Oke. Nah, itu tipsnya supaya nggak ngeyel gitu teh. Jadi ketika anak nolak, terus kita nggak ngeyel, pokoknya harus ini. Gimana tuh teh? Kenali anak. Anak itu kan beda-beda. Kadang-kadang gini ya, ini mungkin ada orang-orang satelit ya, ibu-ibu satelit. Mungkin jadi saksi. Kadang-kadang anak itu kan mungkin misalnya di rumahnya tidak nurut sama orang tua, yang tuh dikasih tahu langsung nurut katanya, kan gitu ya. Iya betul. Itu ya silakan aja tanya. Saya tidak bisa membicarakan diri saya sendiri ya, cuman silakan aja tanya seperti itu. Cuman saya mikir gini ya, oh berarti ya karena Pipit itu selalu mengistimewakan setiap anak gitu. Anak ini harus diginiin, anak ini harus diginiin. Setiap anak, setiap individu anak itu benar-benar yang satu-satu dikerjainnya gitu. Makanya Pipit nggak bisa ngambil banyak-banyak. Nah, dengan seperti itu pendekatannya pun berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Anak yang kita punya 3 aja anak kandung. Ini kandung nih padahal. 3 nih misalnya atau 4 nih. Ini kan beda semua karakternya. Pendekatannya pun beda-beda. Makanya apalagi Pipit 40. Makanya Pipit beda-beda pendekatan ke ini, yaitu apa yang kita lakukan harus jadi contoh, terus lewat ilmu, banyak berdiskusi, seperti itu. Banyak diskusi ya. Banyak diskusi. Kayaknya ini yang agak mulai jarang ya, banyak diskusi. Kita banyaknya banyak perintah nih teh. Nah, biasanya banyaknya lebih ke arah nuduh. Iya. Masya Allah, Teteh. Teh, ini penasaran nih. Tadi kan Abi ada disebut-sebut nih. Nah, seperti apa sih pembagian ya pola pengasuhan di rumah melibatkan ayah itu porsinya seberapa banyak gitu untuk mendidik Ibni ini? Kemudian ada nggak sih bagi tugas pokoknya Teteh bagian ini terus Abi bagian ini gitu? Kalau dilihat dari ilmu parenting dan ayat-ayat Al-Quran, ada 14 ayat yang menjelaskan kalau mendidik itu urusannya abinya, urusan laki-laki. Salah satunya misalnya Luqmanul Hakim dan sebagainya. Tetapi karena kita tumbuh bersama, Pipit sama Abi itu menikah dengan usia yang sama, sehingga kita belum benar dua-duanya nggak tahu ilmu nih. Kita belajar dua-duanya. Apa yang bisa kita lakukan masing-masing dilakukan aja. Abi tahu kelemahan Pipit, fisik, laki-laki, tenaganya luar biasa banyak. Itu Ibu itu suka muter karena dia tenaganya banyak sekali. Gitu. Nah itu jadi kita membagi porsi ya, membagi porsi. Pipit yang mungkin lebih banyak memberikan motivasi, memberikan ide, memberikan jadwal mungkin ya seperti itu. Nanti eksekusinya ya Abinya seperti itu. Misalnya karena kan anak ini anak laki-laki. Kalau misalnya dekat sama Pipit, nanti dia jadi anak yang cengeng atau lebih banyak cemasnya ya. Kalau perempuan itu kan dikit-dikit awas, dikit-dikit takut gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan harusnya lebih legowo ya, lebih lega, lebih bebas gitu ya, seperti itu. Makanya Pipit pun banyak juga berdiskusi sama Abi. Jadi kayaknya kita kalau misalnya ditanya rumah kita apa udah kayak rapat DPR karena udah segala sesuatunya kita rapatkan, ini gimana nih gitu ya. Ini gimana nih gitu. Seperti ini nanti Abi bagian apa, saya bagian apa. Dulu waktu Ibni kecil tuh saya yang kayak ini skenario-nya kayak gini ya gitu. Kita mau ngajarin sesuatu tapi kita bikin skenario dulu nih.
Terus nanti kalau Ibi nanya, terus kita yang kedip-kedipan, harus ngomong itu, saya kayak gitu. Jadi kita punya apa ya, sana ngomong saya nimpalin, saya ngomong di sini nimpalin, dan kita harus dua-duanya harus kompak. Makanya sebelumnya kita harus diskusi dulu nih, gitu. Seperti itu. Berarti memang harus terlibat dua-duanya ya. Harus mengambil peran. Sampai bikin skenario itu keren banget. Iya. Karena kan saya menghadapi anak yang ya karena tujuannya kan berbeda ya. Tujuannya dalam artian anak ini tunggal, tapi saya pengen anak ini tidak manja gitu. Tapi kan susah gitu. Bagaimana untuk membuat anak tunggal manja, tidak ada teman di rumah gitu kan, tidak ada lawan, tidak ada berantem gitu kan. Jadi akhirnya kita yang membuat itu gitu. Bagaimana bikin skenario-nya seperti itu. Masya Allah, perencanaannya matang banget nih Teh. Iya. Ini ada yang tanya nih Teh di apa nih? Iya. Teh menerapkan reward and punishment nggak Teh di rumah? Ada. Mulai usia berapa ada reward and punishment, dan terus pada saat apa tuh? Reward dan punishment-nya. Kebetulan kami tidak pernah memberikan reward seperti uang atau ya materi lah ya, berbentuk materi. Biasanya kami memberikan pelukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya udah sekarang, karena sudah berbeda ya. Kalau sekarang tuh udah ngerti dia tuh seperti apa. Dia udah banyak berbicara, udah banyak berteman, udah berwawasan. Dari kecil kami menggunakan pelukan. Kami tuh punya gini. Kami kalau misalnya anak Ibi itu salah, Umi cuma bilang, ini tangan Umi satu loh, berarti dia salahnya satu. Maksudnya salahnya masih kecil. Nanti padahal nggak dipukul, salah loh. Karena ini tuh paham gitu. Jadi terus tidak mengambil haknya ini, misalnya kan kadang-kadang kalau itu suruh duduk di corner gitu ya, berdiri di corner gitu ya. Kita nggak pernah seperti itu. Tapi kita menggunakan badan kita yang kalau saya suka kepengen ketawa ya, ini tuh nggak pernah dipukul, tapi kalau misalnya ditempel kayak gini tuh dan dia tahu kalau itu dia cuma salah gitu, dia tuh bisa guling-guling nangis dan minta maafnya kayak apa, karena dia tahu salah. Jadi yang kita sentuh itu adalah punishment-nya adalah mentalnya. Kamu salah, jadi kita berharap dia merasakan kalau dia itu salah. Jadi punishment-nya seperti itu. Bukan berarti harus dikasih diambil gadgetnya, bukan, karena kami juga tidak memberikan gadgetnya, misalnya kalau anak-anak yang lain mungkin dikasih diambil apanya lah yang kesenangannya gitu. Nah, saya seperti itu. Kalau kami tidak, kami ya saya terutama ingin banget kalau misalnya ini salah itu dia tahu salahnya di mana, sampai dia merasakan oh iya aku salahnya di sini, seperti itu. Dengan kalau misalnya sampai bisa anak ngerasain dia salah di mana. Oke. Misalnya dari usia berapa nih misalnya? Misalnya dari usia balita misalnya ya. Kalau usia balita misalnya ibu itu biasanya sih kalau saat salah di usia balita itu biasanya tidak menyimpan pada tempatnya misalnya mainannya atau bajunya seperti itu. Nanti saya pura-pura kesandung misalnya. Saya pura-pura kesandung gitu ya. Terus kena misalnya, aduh kok sakit ya gitu. Terus dia kan merasa bersalah tuh. Gimana caranya supaya kita udah calling-callingan lah gitu sama abinya gitu, supaya anak ini bagaimana merasakan kalau salah itu ya harus merasakan salah, jangan salah itu malah merasakan sakit. Dipukul. Itu nggak nyambung sebenarnya. Kalau salah ya merasakan salah gitu, bukan salah merasakan sakit hati karena mainannya diambil. Nggak nyambung. Kalau menurut Pipit seperti itu ya, itu nggak nyambung gitu. Jadi apa yang dia lakukan salah ya kita ikutin kesalahannya di situ. Kita nggak usah melebar kemana-mana, kesalahannya di situ. Jadi kan orang-orang pada banyaknya anak ini salah, nggak boleh main game. Ya apa hubungannya sebenarnya kan gitu? Apa hubungannya gitu sebenarnya? Tapi ya kebanyakan mungkin seperti itu. Iya. Ngerasain Teh. Kadang punishment-nya nggak nyambung ternyata ya. Jadi akhirnya anak memang nggak ngerasa salahnya di mana, karena kita cenderung ke biar dia ngerasain hukuman gitu ya. Ternyata mungkin salahnya di situ. Oke Teteh, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau bikin kurikulum di satelit itu Teteh bikinnya spontan atau sesuai request anak-anak? Oke, baik. Di satelit itu karena
sudah 12 tahun berjalan, sehingga Pipit sudah punya poin-poin khusus apa yang harus disampaikan ke anak-anak. Satu seperti itu. Bagaimana kebutuhan anak. Biasanya Pipit membuat awal dulu ikutin aturan dasar dulu deh. Kita punya juklak dulu nih, SOP sendiri nih gitu ya. Nanti setelah anak itu berjalan, kan Pipit sambil mencatat nih semua anak ini harus diapain gitu ya. Nanti mulai dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan angkatan itu atau kebutuhan anak itu sendiri. Seperti itu. Misalnya anak ini butuh ternyata lebih banyak anak ini kekurangan di matematika misalnya. Ya udah, pelajarannya jadi banyak matematika. Gitu. Apa yang dibutuhkannya aja gitu. Misalnya anak ini ternyata dia lebih suka terhadap sesuatu yang berbau eksperimen misalnya. Ya udah kita kasih. Meskipun ya sekarang karena pandemi ya eksperimen udah agak ditutup sama Pipit karena kan nggak bisa dulu ya sampai waktu yang belum ditentukan seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya kurikulum, Pipit mengatur kurikulumnya itu sendiri, tidak mengikuti kurikulum sekolah, tetapi insya Allah kurikulum sekolah itu ada di bawahnya kita. Jadi apa yang Pipit sampaikan itu kan berupa konsep nih. Jadi biasanya anak-anak satelit itu pelajaran sekolahnya udah terlewati sama Pipit. Dalam artian Pipit ngajarin dulu nih. Ngajarin dulu SOP seperti halnya sekolah gitu. Materi-materinya, makanya Pipit selalu anak-anak satelit selalu bilang di UMI mah susah. Artinya karena memang kita materinya di atasnya sekolah, berapa yang homeschooling seperti itu. Nanti setelah itu Pipit boleh ketika anak-anak sudah mencapai apa yang Pipit targetkan, kita akan merubah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhannya apa nih gitu. Nah itu alhamdulillah sih itu nggak tahu ya kalau Pipit mikir itu insting aja karena nggak ada ilmunya. Itu pakai insting di mana apa yang Pipit lihat dari anak itu bisa kayak terekam gitu. Oh ini anak harus beginiin gitu. Jadi itu tercatat biasanya seperti itu. Makanya Pipit agak susah untuk menceritakan apa sih kurikulumnya gitu ya. Kadang-kadang ya gimana ya. Padahal di kesini tuh banyak orang yang misalnya tim Unsil misalnya pengen tahu nih gini. Silakan lihat aja Pipit ngajar seperti apa gitu. Mereka catat akhirnya, kok Umi bisa tahu ya anak ini butuh ini? Ya itu insting. Insting gimana? Kalau kita sudah kenal sama anak, kita tahu apa yang dia butuhkan seperti itu. Kita bisa masuk misalnya dia keras banget, kan suka ada anak yang keras ya. Nah kita bisa masuk ke celah yang padahal celah itu sempit dan dia bisa langsung nurut sama kita. Nah itu kalau ditanyakan bagaimananya, ya Pipit tidak punya pola khusus, tetapi harus kenal dulu sama anaknya. Makanya Pipit selalu bilang ke teman-teman guru yang suka datang ke rumah gitu untuk observasi, kenali dulu anaknya, kenali dulu aja, kenali biar tahu anak ini bagaimana dan dia juga kenal sama kita. Nanti kita bisa masuk. Jadi PR-nya mengenali karakter anak masing-masing ya. Jadi sebelum kita berekspektasi anak harus begini-begini, kenali dulu ya. Supaya kita bisa mendidik tanggung jawabnya juga harus tahu dulu ini karakter anaknya kayak gimana, baru kita bisa masuk. Masya Allah. Jadi memang orang tua yang harus tadi ya, harus mempersiapkan diri betul-betul. Ini Teteh, ada satu lagi nih pertanyaan. Gimana sih, boleh dikasih tipsnya untuk menjalin kekompakan dengan suami? Ada tipsnya enggak? Karena mungkin ini ada beberapa yang suaminya masih belum bisa diajak ngobrol nih soal anak. Jadi kalau udah cari nafkah ya udahlah gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa kompak? Karena pasti kan ayah abinya juga pasti kan kerja gitu ya. Tapi bisa all out gitu untuk sampai men-setting skenario, terus pokoknya ini bisa kompak gitu. Gimana Teh membangun chemistry-nya? Ini harusnya ada abinya ya. Ah, iya. Jadi kalau Pipit gini, rezeki ketika Pipit menikah dengan seusia itu kan Pipit itu satu SMA ya. Jadi dia udah tahu karakternya Pipit seperti apa. Nah, dalam artian ketika Pipit punya sesuatu ide, karena Pipit itu nggak bisa diam, otaknya tuh jalan terus gitu ya. Nanti abis ini gini gitu ya.
punya planning, kebayang nggak sih, Pipit punya jantung, tapi kita punya planning, dan planning itu kan pasti tidak bisa semuanya mulus kan. Nah, di situlah harus belajar pasrah, karena kalau nggak sesak napas dong. Bisa sakit langsung, karena jantung itu nggak bisa, benar-benar ada satu masalah aja langsung nggak enak gitu. Makanya Pipit belajar untuk legowo, ikhlas, segala macam tuh dari ya kekurangan menjadi kelebihan, karena ini jadi alarm lah. Oh, ini berarti saya ikhlas nih, karena nggak kerasa apa-apa gitu. Kalau misalnya saya nggak ikhlas, oh berarti ada kelasan nih, berarti ada nggak ikhlasnya nih, harus dicari nih introspeksi. Nah seperti itu. Akhirnya Pipit itu sama Abinya ya diskusi, karena tidak semua yang Pipit baca dia baca juga, betul nggak sih? Ya kan? Karena kan kita orang ibu-ibunya kan pada, kalau Pipit lihat ya tempat-tempat parenting itu kan banyaknya ibu-ibu semuanya ya kan. Dan bapak-bapaknya kemana gitu kan, sebenarnya gitu. Nanti kalau Pipit sih suka gini, aku tadi dapat ilmunya gini, dan aku ceritain semuanya, terus nanti aku bakal gini. Jadi kayak yang presentasi lagi gitu, presentasi lagi ke Abi, terus Abi yang kadang-kadang dia ngerti, kadang-kadang enggak ya, karena kan memang tidak mengikuti apa yang Pipit semua lakukan kan gitu. Akhirnya ya udah, bagian Abi apa katanya. Akhirnya seperti itu kan. Akhirnya ya dikasih tahu bagian Abi nanti gini, Umi bakal seperti ini, Abi begini, Umi bakal begini. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatunya ya komunikasi, diskusi, karena dengan komunikasi, diskusi kita gitu, membentuk hubungan saya dengan Abinya, membentuk hubungan kita orang tua dengan anaknya, seperti itu. Ya, berarti kuncinya di komunikasi pasangan yang sehat ya. Bisa ya, karena kan hampir semuanya komunikasi Pak. Justru bahkan komunikasi itu yang membuat perpecahan biasanya. Iya. Iya kan, betul. Biasanya kan gitu ya kan. Ya komunikasi, tapi dua-duanya nggak belajar. Akhirnya komunikasinya malah jadi ribut gitu kan. Nah seperti itu. Dan itu ya Pipit menikah sama Abi nyaris 19 tahun. Kenal 25 tahun karena kita satu SMA ya. Nah, terus ya itu pun sudah susah gitu, dalam artian komunikasi untuk nyambungin gitu. Tapi ya kita nggak boleh nyerah, dua-duanya nggak boleh nyerah. Makanya bicara siapapun itu yang punya ide, yang bagus lah, intinya sesuatu yang benar kita ikutin, seperti itu. Dan komunikasi, yang kunci dari komunikasi ini adalah punya cita-cita. Cita-cita menjadi ibu yang baik atau ayah yang baik untuk anak. Kalau kita udah punya cita-cita, jadi ibu yang baik, kayaknya nanti kepikirannya ketika kita mau marah juga. Akhirnya jadi berpikir, kan saya pengen jadi ibu yang baik, apa yang saya lakukan akan berdampak kepada anak. Seperti itu. Berarti ini ya, tujuan akhir yang harus settingnya yang memang nggak hanya bertumpu di usaha, tapi juga kita punya tujuan akhir yang kita mau capai gitu ya dari usaha-usaha itu ya. Nggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi ada tujuannya kita ya. Untuk sayang, kalau ngobrol tanpa misi sayang. Iya. Oke, ini ada satu lagi nih, Teteh. Apa ini pertanyaannya? Untuk mengetahui karakter anak dan mengetahui kebutuhannya, itu ada cara yang mempermudah nggak Teh untuk mengenali itu? Atau mungkin Teteh ada caranya sendiri untuk mengenali karakter dan kebutuhan setiap anak? Iya, baik. Untuk mengenali anak itu harus dicatat. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Catat aja. Ketika kita catat berbentuk data, anak ini pernah gini, anak ini pernah gini gitu ya. Kita catat aja semua. Ketika kan kalau Pipit gini ya, kalau Pipit itu lagi ngajar itu nggak bisa anak itu bahasa Sunda nama malaweng bengong gitu, bengong. Jadi nggak bisa, lihat sini Umi. Gitu. Jadi kita bisa tatap-tatapan gitu. Saya liatin matanya semuanya satu-satu. Jadi mereka nggak akan mungkin mereka beralih matanya ke yang lain. Karena saya terus mobile, terus matanya diliatin satu-satu. Padahal saya lagi observasi, apa sih yang di pikirannya mereka? Karena terlihat dari mata. Satu, seperti itu. Terus ekspresi wajahnya itu ketika saya ngajarin itu dia ngerti apa enggak tuh saya tahu semuanya, apa yang dikatakannya, apa yang menjadi ekspresinya, prediksi ya, hanya prediksi loh ya ini. Kita catat karena kenapa? Kita bisa mengambil kesimpulan dari seorang anak kalau kita tahu dengan catatan itu. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang anak ini mah gini, hanya perasaan loh. Tapi catatannya nggak ada.
Misalnya nih, yang susah apa ya? Misalnya anak ini pernah eh, pernah melakukan kesalahan yang besar misalnya. Atau punten ya misalnya, ini kan kita orang tua semua, misalnya anak ini suka memegang-megang penisnya, misalnya seperti itu ya. Saya kan akan berpikir, oh anak ini gatal atau enggak gitu. Atau ada dia udah mandi atau belum, saya akan bertanya. Nah, itu dicatat berapa kali dia melakukan dan sebagainya. Nanti setelah itu oh ternyata anak ini kayaknya ada sesuatu nih yang salah gitu kan. Akhirnya mungkin Pipit akan ambil anaknya berbicara berdua tanpa orang lain, teman-temannya tahu gitu ya. Berbicara berdua, kita ngobrol, nanti kalau ada apa-apa cerita ya sama Umi misalnya. Dan alhamdulillah anak-anak cerita, biasanya seperti itu. Dan kalau yang kejadian itu ya saya ambil satu kasus aja ya saat itu, ya anak itu memang pernah melihat video porno dan sebagainya. Gitu. Jadi ketahuan sama Pipit. Dari tingkah laku apa yang mereka lakukan, apa gerak-gerik mereka, mikronya, makronya, dan Pipit catat. 2 kali kan itu tidak bisa kita ambil kesimpulan ya. Tetapi manusia suka hiperbola ya, kadang-kadang udah, oh aku pernah lihat gitu ya, dia gini, padahal cuma sekali atau 2 kali saja gitu. Ngapain sih dibikin ribet gitu? Harusnya kan datanya jelas gitu. Datanya seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya kayak gitu. Ketika datanya itu udah, oh ini udah lebih dari limit nih kayaknya nih. Anak ini harus bla 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 bla, nanti saya akan mulai mendekati anak itu dan terus saya observasi gitu. Nanti lama-lama mungkin ketika anak itu sudah berbicara banyak, ya mungkin kan saya nggak mungkin saya sendirian. Karena itu anaknya orang ya. Orang tuanya lah yang harus bekerja sama kita. Dan Pipit akan berbicara. Jadi kenal anak, ya juga kenal orang tuanya. Gitu. Karena anak tuh kan dari orang tuanya ya. Akhirnya ketika kenal anak, tercatat. Jadi kalau ditanya, apa sih yang paling mudah? Catat. Catat semua yang terjadi. Aduh males, ya udah kan makanya saya suka pegang HP kan. Tiba-tiba saya HP itu nggak boleh dipegang sama yang lain karena takutnya ada yang catat dibuka-buka gitu ya. Makanya saya catat di catatan, saya catat terus nanti saya pindahkan ke tempat lain. Saya hapus lagi. Karena kan di saat tertentu atau saya bikin tulisan-tulisan kecil. Saya masukkan ke kantong gitu. Karena nggak boleh berceceran ya kayak gitu kan. Jadi ketika saya ngajar, saya catatin satu-satu apa yang terjadi sama anak-anak. Dari situlah saya bisa mengambil kesimpulan di mana segala sesuatu itu nggak bisa kita perkirakan, tetapi dengan fakta dan data yang ada. Seperti itu. Nah, berarti kuncinya harus punya buku catatan nih ya. Selama ini saya belum pernah juga nih Teh nyatet, baru ngelihat aja. Cuman ya itu tadi betul kata Teteh, kadang kita overthinking mungkin ya. Jadi mikir dia udah jauh kemana gitu, padahal baru ngelihat satu. Ketakutan, gitu ya. iya betul, ketakutan, kekhawatiran, kadang-kadang lebay jadinya kan, betul, dengan data. Gitu. Berarti kita memerlukan catatan. Nah, biasanya yang dicatat ini adalah sesuatu yang khas gitu atau apa sesuatu yang aneh, Teh. Yang maksudnya kadang yang harus dicatat ini poin apanya nih? Apakah ada perilaku dia atau kata-kata dia atau sesuatu yang memang tidak biasa? Biasanya kalau yang Teteh catat apa tuh Teh? Semuanya sih kadang-kadang. Apa ya? Iya, jadi gini misalnya ada anak yang mungkin bicaranya, ini anak terlalu banyak bicara nih gitu kan. Saya catat ini anak terlalu banyak bicara dan bicaranya lebih ke arah terlalu dewasa. Jadi dia kadang-kadang suka cerita sama itu, oh ini ibu aku atau orang tua aku. Oh berarti dia tahu nih apa yang terjadi sama orang tuanya kan gitu ya. Nanti mungkin saya akan ngasih tahu ke orang tuanya. Kalau berantem jangan di depan anak ya, misalnya kayak gitu. Tadi dia cerita sama saya nih gitu, ya, kayak gitu-gitulah. Itu mungkin dengan cara bercanda kalau sama orang tua. Kalau sama anak itu, Pipit ucapkan apa yang dia pernah baca. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya dia datang ngajarnya 1 jam, ngobrolnya sekitar 10 menit. Jadi pertama itu Pipit selalu bikin pembukaan segala sesuatunya itu apa yang kamu kerjakan di rumah, apa yang ya hari-hari biasa aja gitu. Sambil nanti masuk ke materi. Dan biasanya materinya pun biasanya deket-deketin nih dengan kejadian anak. Karena kan karena ya itu kita punya tujuan. Biasanya kalau agak curiga nih sama anak ini gitu, misalnya agak curiga, nanti si materi ini kita bisa masukkan ke sana. Gitu, seperti itu. Masya Allah.
banyak nih Teh. Wah, nggak kerasa nih Teh. Udah 10.35. Oh, iya ya. Aduh Teh. Closing statement aja nih Teh. Kayak kita 5 menit lagi selesai. Mungkin teman-teman yang dari chat ada yang komen nih, wah berarti Teh Pipit merangkap guru BK juga ya. Karena memang kalau Lebih Pipit dari guru BK kayaknya. karena setiap guru harusnya kayak gitu kayaknya ya. Karena guru itu bukan tugasnya untuk menyampaikan ilmu. Sekarang udah ada internet, tinggal dibuka aja internet ilmu. Bukan menyampaikan ilmu, tetapi menerapkan cocoknya bagaimana, kenal anak seperti apa, dan ngasih tahu anak ini cocoknya belajarnya bagaimana. Seperti itu. Jadi buku juga banyak seperti itu. Jadi semua guru harusnya mengetahui apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan, kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, kita nyambungin tuh antara dua itu, seperti itu. Ya Teteh, kita ada di Masing aja. Oh, ada apa? udah nih kayaknya sudah. Masya Allah punya buku catatan khusus untuk anak ya Teh. Ya betul, tadi sudah diceritakan. Ibni paling tebal karena anak sendiri. Iya. Satelit. Berarti catatan Ibni dari mulai kecil sampai sekarang masih terus mencatat Teh? Sekarang udah enggak. Karena kan udah selesai. Dalam artian, saya dari kecil saya bilang gini ke Ibni, Umi akan mencatat semua yang Umi lakukan ke Ibni ketika Ibni sebelum puber. Setelah puber, kamu yang memilih. Karena kan dia harus dikasih tanggung jawab dong. Nggak semuanya sama saya skenarioin lagi kan. Iya. Dia sekarang memilih kuliahnya mau di mana, dia mau ambil apa, dia mau melanjutkan lagi olimpiadenya atau tidak, seperti itu. Karena target olimpiade itu kan sebenarnya cuma melatih kompetisinya untuk mendapatkan, kan kompetisi udah paling bawah tuh. Jadi kita untuk mendapatkan, ini kalau misalnya kamu mau jadi orang yang bermanfaat gimana sih? Banyak ketemu sama orang, banyak dapat ilmu. Dapat ilmunya seperti apa? Ya ketemu banyak guru yang bagus itu kumpulnya di dosen-dosen yang mengajarkan olimpiade, kata ini seperti itu. Hobi kalau misalnya udah olimpiade itu adalah ya bertemu sama dosen dan gratis kan. Karena kan dibiayain seperti itu ya. Dan tentunya dia menyelesaikan tugasnya dia. Kayak misalnya dengan olimpiadenya dia bisa bikin sabun, dapat uang sendiri. Sampai sekarang kan dia udah punya tabungannya dia sendiri, seperti itu. Teteh sendiri punya apa disampaikan ke Ibni nggak? Nanti tadi kan 15 sampai 17 itu mandiri finansial gitu. Itu udah disonding dari usia berapa? Dari sebelumnya. Jadi Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ketika Ibni itu biasanya saya mensonding sesuatu tuh sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya. Karena istiqomah itu ya minimal 2 tahun kalau saya pikir. Ya secara observasi saya ngelihat anak itu bisa istiqomah itu ketika dia melakukan sesuatu secara tepat terus-menerus minimal 2 tahun. Tanggung jawab 2 tahun. Jadi ketika kapan ya nggak tahu ya, Allah tuh ngasih skenario juga buat Pipit. Jadi tiba-tiba usia 14 tahun ini harus benar-benar mandiri. Harus dia bisa tahu kalau dia tuh seberapa besar sih baktinya dia sama saya, misalnya kayak gitu ya, sama orang tuanya. Ternyata benar saya kena stroke. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Melihat bagaimana Ibni itu mandiri, menyelesaikan olimpiadenya, pergi ke sana kemarin sendiri gitu kan. Dan mengurus saya tentunya gitu. Dari mulai mandiin, ngebersihin vagina saya. Padahal dia belum puber saat itu. Terus dia nyuciin bajunya darahnya saya. Segala macam nyuapin terapi ya karena kan saya stroke jadi dia pijit-pijit sambil diikutin tuh yang kata kalau orang petugas terapinya datang tuh dilihatin sama ibu terus nanti diterapkan sama saya. Dengan seperti itu kan skenario-nya Allah ya untuk membuktikan kalau anak ini sudah tanggung jawab atau belum. Karena di saat itu saya sudah tidak bisa lagi menekan, memberi arahan, bicara aja saya sulit kan. Saya udah miring kan, mata tertutup, udah nggak bisa saya pakai selang di mana-mana kayak gitu. Jadi disitulah Allah ngasih lihat kalau ini tuh dikasih skenario untuk memperlihatkan kalau dia sudah bertanggung jawab dengan caranya Allah.
Meskipun berat ya buat anak usia segitu. Nah, ini memotivasi Ibni supaya mandiri finansial. Nah, itu itu dari dalam diri Ibni atau memang Teteh tuh yang menyampaikan? kalau mandiri finansial biasanya kita Pipit menceritakan tentang kalau anak itu fase-fasenya apa saja sih yang tadi saya ceritakan. Terus Ibni mau nggak kalau misalnya Ibni ketika usia segini masih dianggap menjadi anak yang duafa misalnya, mau nggak kayak gitu? Dia kan punya ego ya, dia punya ego, dia namanya juga manusia ya, digituin kan nggak mau gitu ya, nangis lah dia, nangis ini gimana katanya. Akhirnya nggak apa-apa, jalanin aja, jalanin nanti juga. Yang penting ibninya mau, yang penting ibninya berniat aja. Nanti Allah kasih jalan. Tiba-tiba ini makanya skenario Allah lagi. Saya bikin skenario, Allah juga lebih berskenario gitu. Jadi Allah bikin skenario, tiba-tiba ibni itu ikutan lomba dan itu tidak juara 1, nggak apa-apa. Tapi dia dapat ilmu, dia ada satu soal yang dia nggak bisa di saat final itu, yaitu tentang angka penyabunan. Jadi ketika olimpiadenya itu bisa dapat angka penyabunan dan dia coba bikin, terus Pipit bilang, gimana nih, ini sayang nih ada resep bagus nih, kalau menurut ini bagus gitu ya, karena kan Pipit udah nyobain duluan ya. Ya udah, kalau misalnya memang bagus, kalau nggak dijual sayang banget nih, apalagi kan ini udah concert nih. Dari SD kan Ibni tuh ke Korea juga tentang ramah lingkungan, SMP juga seperti itu, dan sekarang mulai masuk. Jadi tepat sekali skenario Allah adalah usia 15 tahun, Ibni tuh mendapatkan satu karya sendiri. Karyanya dia yang menghasilkan dan sebagainya, seperti itu. Sebelumnya kan menghasilkannya lewat lomba atau dia ngajar gitu kan. Lama-lama uang ngajar, uang lombanya dikumpulkan menjadi modalnya dia sendiri. Makanya bumi satelit ini adalah modalnya Ibni. Modalnya Ibni, uangnya juga buat Ibni, bukan buat saya, seperti itu. Dia yang mengatur. Saya cuma bantuin aja, karena kan kebetulan anaknya pesantren dan asrama ya. Kalau anaknya di rumah atau itu dia yang ngerjain, seperti itu. Jadi dari Olimpiade juga sebenarnya. Dari sesuatu yang dia nggak suka. Masya Allah, Teteh sebenarnya ini masih pengen ngobrol lagi nih. Iya nih. Cuman ini waktunya sudah 10.42 nih. Kita kontraknya 10.40, sudah lebih 2 menit. Udah lebih dari. Kalau saya tuh paling penasaran, Teh. Kenapa? Gimana ya, ketika Ibni itu kan SMP boarding juga ya. Sekarang SMA boarding. Tapi dia bisa tetap konsisten gitu loh. Ini kan kadang orang ya ada kalau boarding tuh begini gitu ya. Kalau di rumah tuh lebih banyaknya, kalau kata istilah Ustadz Hari, banyak yang libur syariah gitu ketika di rumah gitu kan. Ya. Tapi kalau lihat Ibni kayaknya konsisten gitu. Apakah ini buah yang dari awal tadi memang dari kecil memang sudah terbiasa dia punya tanggung jawab, terbiasa dia harus mandiri sesuai usianya gitu. Sehingga nggak ngaruh mau dia di pesantren mau enggak gitu. Nah, gimana Teh tuh? Satu lagi itu aja. Iya, kalau misalnya Ibni itu sama, karena Pipit bilang kan, tadi ingat kan, Pipit selalu bilang satu kata, satu perbuatan. Ya kamu ngerjain apa gitu, kamu kerjain juga di sini gitu. Bahkan ketika Ibni ketika Ibni pulang tuh, Pipit selalu bilang, nih di sana belajar apa? Dia cerita, terus kita ngikutin. Karena kan itu ilmu kita juga kan, ilmu baru buat kita gitu. Kayak kemarin misalnya, ini ada zikir misalnya, zikir pagi petang kan gitu. Jadi ketika Ibni di rumah ya kita ikutin, kita juga berzikir yang sama dengan apa yang Ibni baca. Gitu. Jadi kita mengikuti, selama itu baik kenapa enggak sih? Gitu. Apalagi kan kita juga nambahkan gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya dan Pipit juga komunikasi sama pihak sekolahnya, apa yang menjadi habit di sana, apa saja sehingga bisa diterapkan di rumah seperti itu. Alhamdulillah, Teteh, terima kasih banyak, Masya Allah. Ada banyak sekali nih catatan yang saya dapat, dan yang paling utama memang jadi orang tua tuh harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh untuk mau berubah, dan sungguh-sungguh
melaksanakan apa yang memang dipelajari. Ini yang berat memang Teh kalau saya rasain. Kita tadi belajar parenting sana sini gitu ya. Tapi untuk mulai berubah itu butuh effort yang besar. Teteh sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya. Kita mungkin sebelum saya kembalikan ke host, ada closing statement Teh buat teman-teman para ibu di sini. Baik. Bismillah, ini sebenarnya yang Pipit pikirkan saja ya. Yang Pipit observasi sendiri selama pegang IBNI, pegang anak-anak, sebenarnya bisa di-ATM-kan, amati, tiru, modifikasi sama ibu-ibu semua. Jadi dalam mendidik anak itu kita punya 3 konsep. 3 konsep dasar yang kita nggak bisa lari dari ini, 3 semua. 3 ini semua saling berkaitan dan mereka akan mengeluarkan keberkahannya masing-masing. 1, konsep terhadap dekat dengan Allah. Ranahnya ikhlas beribadah. Jadi sampai anak itu merasakan ibadah itu bukan untuk ibu, bukan untuk Umi, bukan untuk Abi, bukan untuk siapapun, tapi untuk saya sendiri. Ikhlas beribadah. Konsep dekat dengan Allah. Ini susah sih ya, tetapi pasti bisa. Bisa. Susah tapi bisa. Yang kedua, konsep bermanfaat kepada manusia. Konsep kedua ini akan membuat anak ini meskipun introvert, se-introvertnya IBNI, dia akan tetap bisa berbicara sama orang ketika dia tahu ini bermanfaat. Jadi ketika dia tahu tujuannya, oh saya kan harus bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang saya tahu, apa yang dibutuhkan sama kondisi itu, ya saya lakukan gitu. Meskipun anak ini mengakui anak ini introvert, dia tidak terlalu suka ketemu banyak orang. Seperti itu. Yang kedua berarti manusia ya. Pertama Allah, yang kedua manusia. Yang ketiga adalah yang kadang-kadang kita lupa apa yang harus kita lakukan karena ini dia diem aja. Yaitu bumi. Konsep terhadap ramah bumi. Karena 3 konsep ini yang Pipit baru menemukan sekarang gitu. Dalam artian kita lakukan dari awal karena Pipit itu kan senang banget sama sesuatu yang ramah lingkungan ya. Dari SD, dari kecil, dari balita ini diajarkan ramah lingkungan, sampai SD dia ke Korea itu membawa presentasi tentang sampah. Terus ketika SMP juga sama, seperti itu ke Cina. Terus SMA sekarang membuat sabun yang ramah lingkungan, semuanya tentang lingkungan. Kenapa? Karena dengan ramah lingkungan ini sempat bilang, kan dia, alhamdulillah dia dapat lote ya. Ibu-ibu mungkin nggak tahu, ibu itu ikutan cerdas cermat, yang pengetahuan umum, dapat beasiswa 200 juta. Karena dia juara 1 lote yang itu pengetahuan umum loh. Soalnya kan itu bukan ranahnya IBNI lah gitu. Ini kan orangnya eksak gitu kan. Iya gitu. Ini pengetahuan umum. Dan di situ Ibi bilang, Allah tuh ketika aku lagi fokus di ramah lingkungan, ternyata dikasih cara lain. Ini lagi fokus ramah lingkungan, bagaimana mendapatkan beasiswa, bagaimana menyelesaikan nafkahnya dia, duafanya dia. Ternyata Allah itu lucu banget gitu ya. Lote ini tahun ini malah nggak ada. Kemarin pas lagi Ibu butuh ada. Saya nggak tahu, nggak ngerti gitu ini gimana ceritanya. Karya Allah ya. Iya gitu. Sampai Ibu bilang ini mungkin bumi yang berzikir karena saat dari usia 15 tahun sampai 17 tahun kan ini fokus di sabunnya dia gitu, fokus di ramah lingkungannya ini, dari Olimpiade kimianya ini. Dia tidak melakukan apa-apa, bahkan bisa dibilang ya ibadahnya biasa-biasa aja kan gitu ya. Tapi kenapa bisa melesat seperti ini? Gitu. Jadi dari 3 konsep ini, 3 konsep Allah, manusia, dan bumi. Karena 3-tiganya saling berkaitan. Kadang-kadang kita lupa. Ya kan Pipit bilang Pipit baru menemukan ini ya, karena Pipit baru melihat oh ternyata benar apa yang kita lakukan. Karena dalam 2 tahun ini kan Pipit tadi bilang istiqomah berapa tahun? 2 tahun minimal. Karena setelah 2 tahun itu ada aja skenario Allah yang ngeliatin kita bagaimana seperti itu. Yang ngebantuin kita, dan keberkahan itu nggak bisa kita hitung karena keberkahan itu adalah bertambah, tambah lagi kebaikan seperti itu. Nggak bisa kita hitung. Ternyata kita bingung dengan cara cari uang, ternyata uangnya datang sendiri dengan effort yang tidak terlalu besar, gitu. Seperti itu. Gitu ya Teh. Jadi 3 konsep itu yang mudah-mudahan bisa di-ATM-kan sama ibu-ibu semua, kakak teteh semua.
uni-uni juga semua, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Jazakillah khairan katsiran Teh Pipit atas waktunya, atas ilmunya, atas inspirasinya, dan saya yakin semua yang hadir pada hari ini mendapat inspirasi dari apa yang Teteh sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan tadi Teteh pada saat kita ngobrol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Uni Bet. Silahkan Uni. Masih mute. Uni suaranya masih mati. Terima kasih banyak Mbak Ika. Terima kasih banyak yang ilmunya sangat luar biasa ya. Sebenarnya kita belum puas ya, belum puas ngobrol seperti ini cuman 1 jam ya. Pun seharian mungkin nggak puas-puas ya. Mudah-mudahan memang bermanfaat ya apa yang kita pelajari dengan Mbak Pipit pada hari ini. Tapi sebelum ditutup kita foto bareng dulu ya teman-teman, silakan dibuka kameranya. Ya, silakan buka kamera. Oke. Buka kamera silakan. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Jadi halaman ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Teh Pipit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berhadir. Kami doakan semoga pertemuan kita pada hari ini barokah ya, menambah kebaikan demi kebaikan buat Teh Pipit sekeluarga, juga buat teman-teman penyelenggara sekeluarga, dan buat teman-teman semuanya sekeluarga dan keluarga Indonesia umumnya. Kemandirian dan tanggung jawab adalah sebuah keniscayaan ya, karena kita tidak akan selamanya bersama dengan Ananda. Boleh jadi yang memisahkan kita adalah karena Ananda melanjutkan pendidikan, atau mungkin Ananda sudah menikah ya, atau kita sakit, atau Ananda sakit, atau yang lebih berat mungkin kematian ya. Jadi mau tidak mau memang kita harus mendidik anak-anak kita untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin demikian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan bersesi-sesi selanjutnya untuk Coffee for Change dengan tema-tema yang berbeda insya Allah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Pipit waktunya dan teman-teman semua yang sudah hadir. Teman-teman panitia.